Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Senang kita dapat mengikuti persekutuan doa pagi kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami menyambut hari baru yang Engkau karuniakan pada saat ini. Kami mau mengisinya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Sesuai dengan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kami merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi pribadi yang mengikuti perintah-Mu. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 22 sampai ayat ke-30. Keluaran 16 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Aku akan membacakannya untuk kita semua. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Demikian pembacaan kita. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah 2 pasang sepatu yang aku gunakan selama 6 bulan ini. Sepatu-sepatu ini membawaku pergi ke beberapa tempat. Beberapa kali ke sekolah karena harus mengambil rapot, seragam, dan buku anak-anak. 1 kali ke supermarket dan ke Ecopark sebulan yang lalu. Karena aku dan anak-anak sudah 5 bulan hanya di rumah. Kami ingin menyegarkan diri sejenak. Hanya butuh 2 pasang sepatu. Selama ini aku merasa sepatu-sepatuku kurang. Padahal sudah ada 4 pasang sepatu yang aku miliki. Ternyata di masa pandemi ini, aku memahami bahwa memiliki 2 pasang sepatu itu cukup untuk memenuhi
kebutuhanku berpergian. Mengalami rasa cukup. Itulah yang tampaknya sedang diajarkan Tuhan Allah pada orang Israel. Pada sekitar 6 minggu setelah keluar dari tanah Mesir, orang Israel mulai mengalami persediaan makanan yang menipis. Mereka merasa bahwa sebentar lagi mereka akan mati kelaparan. Bangsa itu pun mulai bersungut-sungut kepada Allah dengan menyatakan bahwa perjalanan itu adalah penderitaan yang didatangkan Musa kepada mereka. Allah lalu bertindak, menunjukkan kuasanya untuk menenangkan bangsa yang sudah dikuasai ketakutan itu. Allah mendatangkan burung puyuh pada sore hari untuk diambil dagingnya, dan mana roti dari sorga pada pagi hari untuk mereka makan. Allah memberikan petunjuk ketika mereka memungut mana. Petunjuknya adalah setiap orang boleh memungut 1 gomer untuk 1 hari. Petunjuk itu dapat kita baca pada ayat 16. Nah, pada hari sebelum Sabat, Allah memperbolehkan orang Israel untuk memungut 2 gomer. Karena pada hari Sabat, Allah tidak mendatangkan daging dan mana. Kita dapat membacanya pada ayat 22. Bapak Ibu, berat 1 gomer itu sekitar 3,6 liter. Nah, ternyata ada orang Israel yang mengumpulkan mana lebih dari 1 gomer seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu apa yang terjadi dengan mana lebih 1 gomer yang diambil itu? Mana itu berulat dan berbau busuk. Bapak Ibu dapat membacanya pada ayat 20. Hanya mana yang dikumpulkan 2 gomer sebagai persiapan Sabat tidak mengalami rusak, tidak berulat, juga tidak berbau busuk. Kita tadi membacanya pada ayat 24. Mengapa mana yang diambil lebih dari 1 gomer yang bukan untuk persiapan Sabat menjadi rusak? Tuhan Allah tampaknya membuat mana yang diambil lebih dari 1 gomer itu menjadi rusak, karena Tuhan Allah ingin mengajarkan orang Israel untuk mengambil hanya 1 gomer. 1 gomer itu adalah gambaran kebutuhan hidup 1 orang untuk 1 hari. Inilah nilai cukup yang hendak diajarkan Allah pada orang Israel. Selebihnya dari 1 gomer adalah menjadi kesia-siaan, berulat dan berbau busuk. Bapak Ibu, merasakan cukup sungguh penting dalam hidup kita. Dan tampaknya pandemi ini mengingatkan kita untuk menyadari hal-hal yang cukup bagi hidup kita. Ketika kita harus membatasi kegiatan, hal-hal yang dulu tampak seakan-akan sangat kita butuhkan, sangat penting, mulai kita rasakan tidak butuh dan tidak diperlukan bagi kita. Coba Bapak Ibu periksa lemari pakaian kita. Sehari-hari ternyata kita cuma butuh beberapa helai pakaian selama pandemi ini. Ya, mungkin sekitar 20 sampai 25 potong pakaian. Itu kalau Bapak Ibu juga bekerja di luar rumah. Sisa dari pakaian yang ada di lemari pakaian kita itu berbulan-bulan ini tidak kita gunakan, tidak kita butuhkan. Dahulu kita ingin ini, kita ingin itu, sebagai hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tetapi pada saat ini, semua itu serasa
tidak penting bagi kita. Pandemi ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, kepada firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Oleh karena itu, marilah kita menjadi tidak seperti orang Israel yang ngotot mencari mana lagi pada hari Sabat. Padahal mereka sudah mengumpulkan 2 gomer sehari sebelumnya. Bapak Ibu, bukankah di dalam doa-doa kita pada saat ini yang kita minta adalah sehat jiwa dan raga? Yang kita butuhkan adalah mengalami damai sejahtera. Itu cukup bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita hidup dengan memiliki semangat cukup. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita hidup dengan semangat cukup. Kita ingat dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dengan semangat cukup, kita diajak untuk tidak merasa khawatir akan hari esok. Tuhan berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5. Mari kita percaya pada kasih Allah yang senantiasa memelihara kita. Dengan semangat cukup, kita diajak untuk hidup bersyukur. Bersyukur dengan yang kita miliki dan menikmatinya. Kita tidak perlu lirik-lirik milik orang lain dan membanding-bandingkan apa yang kita miliki, apa yang kita tidak miliki, apa yang orang lain miliki. Dengan semangat cukup, kita mampu bersukacita. Oleh karena merasa cukup, hidup kita pun terasa berlimpah. Rasul Paulus berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi hidup kita, sehingga kita dapat merayakan rasa cukup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami ingin hidup dengan semangat cukup. Karena dengan semangat cukup, kami tidak akan khawatir akan hari esok. Kami menjadi pribadi yang mampu bersyukur. Kami juga menjadi pribadi yang terus bersukacita. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membuat kami mampu hidup dengan semangat cukup. Pada saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, para lansia, yang di masa pandemi ini mengalami kehidupan yang tidak bebas lagi untuk berelasi, beraktivitas di luar rumah. Mereka hanya di dalam rumah selama berbulan-bulan, dan itu membuat mereka kadang merasa jenuh, bosan, lelah, takut. Tuhan, hiburkanlah mereka. Pakailah setiap anak, cucu, mantu, keponakan untuk datang melalui gadget, teknologi yang sudah kami miliki, untuk bertegur sapa dengan mereka, menanyakan kabar mereka, menghibur dan menguatkan mereka, orang-orang tua kami, para lansia. Kami berdoa
untuk setiap orang yang mengalami sakit dalam tahap pemulihan atau sakit menahun. Secara khusus juga untuk saudara-saudari kami yang terkena COVID-19. Tuhan yang menyembuhkan mereka, menghibur dan menguatkan mereka di dalam kesakitan mereka. Tuhan menguatkan. Kami berdoa untuk para medis yang merawat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, secara khusus para pasien COVID-19. Tuhan, jagalah kesehatan para petugas medis itu. Kuatkanlah imunitas mereka ya Allah. Hiburkan dan berikanlah mereka sukacita dalam kelelahan-kelelahan mereka. Kuatkan dan hiburkan anggota keluarga mereka yang berada jauh dari mereka, yang menjadi tidak mudah bertemu dengan mereka karena mereka merawat para pasien COVID. Tuhan memelihara kehidupan anggota keluarga para medis. Kami berdoa untuk para ahli, relawan yang terus berjuang mendatangkan vaksin, secara khusus vaksin merah putih. Biarlah tahap-tahap uji yang sedang berlangsung boleh berjalan dengan baik, dan kami dapat memiliki vaksin yang dapat menguatkan tubuh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih terus harus menjalani pembelajaran jarak jauh. Dalam kebosanan mereka berada di kamar saja, mendengarkan materi-materi pelajaran, harus belajar tanpa ada guru di depan mereka untuk dengan cepat ditanya, tanpa mengalami berelasi secara langsung dengan teman-teman mereka. Tuhan, kuatkan, berikanlah kesabaran dan ketekunan kepada anak-anak kami, juga kepada setiap orang tua yang mendampingi mereka dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan mereka mengajarkan materi-materi pelajaran. Berikan kesabaran kepada para guru, ketekunan kepada para pendidik dalam menghadapi proses mengajar di masa pandemi ini. Tuhan yang menjaga stabilitas internet, salah satu bagian penting bagi kehidupan kami pada saat ini, supaya stabilitas internet terus ada di dalam kehidupan kami, menopang segala hal yang kami butuhkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan berikan mereka hikmat supaya mereka sungguh-sungguh mampu membimbing, menuntun warga negara Indonesia dalam melakukan disiplin diri menjaga kesehatan. Biarlah pemerintah kami mampu menjadi alat-alat Tuhan untuk menjaga dan melindungi rakyatnya. Tuhan juga memberikan kepada rakyat Indonesia secara khusus hikmat supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang turut bekerja untuk menopang penurunan penyebaran virus corona. Ajarkan kami Tuhan, supaya menjadi pribadi yang tekun dan taat, tidak keluar rumah hanya untuk bersenang-senang ketika tidak ada kebutuhan penting, supaya kami menjadi bagian yang menurunkan penyebaran COVID-19 ini. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut semua jawaban-jawaban doa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, persekutuan doa pagi kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan jiwa dan raga.